Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 9 September tahun 2022. Puji Tuhan untuk hari yang baru dan selamat hari ulang tahun untuk Saudara Stephen Londok, anggota Jemaat Smyrna, jemaat yang saya layani, yang berhari ulang tahun pada hari ini. Puji Tuhan untuk semua berkat-Nya yang boleh menjadi bagian dari keluarga Londok Togas. Dan sekali lagi renungan kita pada hari ini 9 September tahun 2022 dengan judul Keputusan Seorang Murid. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Keputusan Seorang Murid. Dan firman Tuhan terdapat dalam Lukas 5 ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Sekali lagi, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lukas 5 ayat 28. Ketika Kristus memanggil murid-muridnya untuk mengikut dia, ia tidak menyadarkan kepada mereka harapan menyenangkan dalam kehidupan ini. Ia tidak menjanjikan kepada mereka keuntungan atau kehormatan duniawi, ataupun mereka mengadakan suatu ketetapan berapa yang mereka harus terima. Kepada Matius yang sedang duduk di meja pembayaran cukai, Juru Selamat berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Sebelum memberikan pelayanan, Matius tidak menunggu untuk menuntut gaji tertentu yang sama dengan jumlah yang diterimanya dalam pekerjaan sebelumnya. Tanpa bertanya atau ragu-ragu, ia mengikut Yesus. Cukuplah baginya bahwa ia akan bersama-sama Juru Selamat, sehingga ia dapat mendengar perkataannya dan bersatu dengan dia dalam pekerjaannya. Begitulah dengan murid yang baru saja dipanggil. Ketika Yesus memanggil Petrus dan teman-temannya untuk mengikut dia, dengan segera mereka meninggalkan perahu dan jala mereka. Beberapa dari murid ini mempunyai sahabat yang nafkahnya harus mereka tanggung. Tetapi ketika mereka menerima undangan Juru Selamat, mereka tidak ragu-ragu bertanya-tanya, bagaimana saya akan hidup dan memberi nafkah kepada keluarga saya? Mereka taat kepada panggilan itu. Dan ketika kemudian Yesus bertanya pada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adalah kamu kekurangan apa-apa? Mereka dapat menjawab, suatu pun tidak. Dewasa ini, Juru Selamat memanggil kita, sebagaimana ia memanggil Matius dan Yohanes serta Petrus ke dalam pekerjaannya. Jikalau hati kita dijamah oleh kasih-Nya, maka pertanyaan tentang imbalan tidak akan merupakan yang terpenting dalam pikiran kita. Prinsip selamanya tepat. Tidak ada seorang pun dapat maju di dalam pekerjaan Allah kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaannya itu, dan ia menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan
tentang Kristus. Kemana saja ia pergi, dengan gembiranya mereka itu akan mengikut dia. Puji Tuhan saudara, kita dengan profesi kita masing-masing, baik guru, baik petani, baik pengusaha, baik sopir, dan lain-lain. Kita dipanggil dalam satu tugas penginjilan untuk menyampaikan kepada dunia tentang Yesus. Pasti di antara kita ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang mungkin mulai dari tidak mau atau menolak. Atau ada yang mungkin menerima tetapi masih malas-malas, tidak mau bekerja. Ada juga yang menerima tapi masih ragu-ragu. Tetapi ada yang menerima tanpa pamrih dan melakukannya dengan senang hati. Menerima dengan senang hati ini adalah keputusan dari seorang murid yang baik. Dan ini ditunjukkan oleh Petrus dan teman-temannya, oleh Andreas bahkan yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Dengan tidak mempedulikan nafkah yang harus mereka cari pada waktu itu. Panggilan yang sama juga kepada kita. Pertanyaan adalah sikap apa yang harus kita tunjukkan. Contoh yang dibuat oleh murid-muridnya, itulah yang harus kita tunjukkan. Dan itu seharusnya bahwa kita tidak berkata atau memiliki sifat ragu, tapi dengan berani dan dengan jamahan kuasa Roh Kudus kita mau mengikut dia, mengikut Yesus. Di sana Yesus tidak pernah berjanji bahwa hidup itu selalu senang, tapi mengikut Yesus, jalan yang kita tempuh adalah jalan via dolorosa, jalan kesulitan, jalan kesengsaraan. Tetapi di ujung jalan akan ada sukacita. Panggilan kepada kita hari ini, maukah kita mengikut Yesus? Kalau saudara baru disodorkan pilihan ini, mari ikut dia. Kalau saudara sudah mengikut Yesus, kemudian kadang-kadang saudara berbalik jalan, mari kembali ikut dia. Karena tidak pernah kita akan rugi. Saya sering bilang kepada jemaat saya dan saya sudah sering katakan juga di sini. Setia kepada Tuhan bukan untuk cari kaya. Hidup kita mungkin seperti itu, bahkan banyak tantangan kita hadapi. Tapi ingat, kita tidak akan pernah kekurangan. Karena di dalam Yesus, Tuhan selalu mencukupkan. Kalaupun suatu waktu kita dapat harta, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kiranya pekabaran pagi ini adalah panggilan kepada kita menjadi seorang murid yang sejati. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan yang begitu indah. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Berkati kami sepanjang hari ini dalam semua tugas tanggung jawab kami. Biarlah kami selalu pasrahkan dalam tangan-Mu. Berkati saudara Stephen Londok yang hari ini berhari ulang tahun. Tuhan memberkati dan memberikan berkat-berkat yang limpah bagi keluarga Londok Tugas, suami istri dan juga anak-anak. Berkati Sir yang dalam keadaan hari tua dan juga membutuhkan jamahan Tuhan untuk kesehatan. Biarlah Sir Toga selalu dalam pemeliharaan kasih Allah. Inilah doa kami, Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.